dunia musik Indonesia tuh menurut gue tuh kalau by bisnis ya, seksi banget. Seksi banget karena pendengarnya banyak banget. Bahkan kalau yang terakhir kita pernah ikut sebuah seminar, data kita di Indonesia tuh melebihi Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu. Ya, kita semua dengerin Limp Bizkit, semua dengerin heavy metal. Sekarang menurut gue semua punya kesempatan nih. Semua genre bisa bersaing, semua orang yang baru punya karir musik bisa bersaing, semua punya kesempatan yang sama untuk didengar sih sekarang. Nih gue ngomong deh, malam minggu nonton T5 NYC ngerayain. Ini tim ketawa semua berarti seumuran ketahuan umurnya masing-masing ya. Nonton T5. Kalau lo mau memuaskan fans lo tetap ada dan mereka gak kemana-mana, tugas kita adalah satu, tetap ngeluarin karya buat mereka. Karena ternyata mereka masih dengerin sampai sekarang gitu. Jadi suksesnya Lalota kita harus tetap nggak boleh berhenti bikin karya pasti. Dulu besar dengan sebelum era pandemi dan pau-pau dan lain-lain, nonton live music, tapi sekarang dengan keterbatasan contohnya, gue udah punya anak, gue bener tapi banget. gimana tetap bisa ngerasain vibe-nya Lalota? Ada versi digitalnya? Yes, gitu. Selamat datang kembali di Radio Halayak bersama Rizal Al-Qadri, di mana kali ini kita pengen ngobrolin seputar musik, apalagi musik yang lebih spesifik di zaman sekarang. Kalau kita ngomongin soal zaman di era di mana semuanya itu adalah serba algoritma, serba FYP, ada yang baru muncul langsung naik, ada yang akhirnya terkenal, tapi setelah itu nggak tahu ada di mana. Ada yang masih konsisten sampai sekarang, dan ini adalah hal yang menurut kita adalah suatu hal yang menarik. Gimana ceritanya sebuah grup, sebuah band bisa tetap konsisten di era serba algoritma. Kita di sini bersama dengan Lala Huta. Yes. Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. 2 dari 4 personil. Yes. Tuh 2/4. Kalau band 1/4, kita 2/4. 2 dari 4. Ada Kevin dan juga Boni. Apa kabar? Baik. Udah siap ngobrol-ngobrol barengan sama kita? Yes. Mari. Kita pengen nanya soal era 2026 di mana kita take podcast ini. Menurut kalian dunia musik Indonesia sebenarnya sekarang sedang ada di proses yang seperti apa sih? Apa Kak? Dunia musik tuh Menarik banget jawabannya. dunia musik Indonesia tuh menurut gue tuh kalau by bisnis ya, seksi banget. Seksi banget karena pendengarnya banyak banget. Bahkan kalau yang terakhir kita pernah ikut sebuah seminar, data kita di Indonesia tuh melebihi Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu. Ya. Tapi memang yang bikin sedikit kompleks adalah pemainnya banyak banget. Pemainnya banyak dengan jumlah musik yang setiap hari ada yang baru, nongol lagi ada yang baru. Jadi benar-benar pelaku industrinya tuh segitu ramainya, segitu serunya sekarang tuh menurut gue. Ingat gak sih kapan ada dalam tanda kutip tradisi ya New Music Friday? Setiap hari Jumat tuh selalu ada musisi baru yang rilis, iya kan? Iya benar. Itu kalian ingat pas kapan ya? Itu kayaknya 3-4 tahun ini ya kali ya? Enggak Kak, sebenarnya kalau ditarik mungkin dari 2016-17 kali ya? Udah ada ya? Udah ada tuh, cuman mungkin zaman itu belum menjadi satu plan khusus untuk musisi itu rilis lagu di hari Jumat sebenarnya at that time. Karena waktu itu masih menjadi ya udahlah yang tahu-tahu aja gitu. Cuman mungkin sering berjalannya waktu juga mungkin teman-teman musisi belajar bahwa hari yang paling pas mengeluarkan rilisan lagu baru itu di hari Jumat gitu. Kita ngomongin soal sebuah kasus nih ya. Contohnya anak umur 18 tahun, kita bisa bilang Gen Z nih zaman sekarang. Mungkin cara mereka explore dan nemuin musik kalian tuh udah berbeda sama ketika kalian muda. Yang itu 2 tahun lalu ya. Iya 2 tahun. Gua 4 bulan lalu. Enggak, terlalu bohong. Kalau misalnya dulu kan kita cara untuk explore musiknya bisa dengan dengerin radio, atau mungkin tahu dari acara musik yang di TV, atau kita digging kaset atau CD. Sekarang tuh semua serba algoritma nih. Kalau lu sendiri nih dari POV sebagai musisi masih nemuin ada koneksinya nggak sih di 2026 dengan dunia yang serba algoritma? Anak-anak muda menemukan musik kalian tuh masih ada? Banget sih. Kalau gue percaya kayak gini sebenarnya. Satu hal yang gue selalu ngomong juga sebenarnya sama Kak Bon dan kakak-kakak Lalauta yang lain ya gitu. Gue tuh selalu percaya bahwa lagu yang bagus akan menemukan pendengar sendiri gitu. Jadi kayak mungkin zaman dulu kalau kita harus tahu lagu bagus itu dari TV dan lagu bagus itu dari radio gitu yang masuk chart atau dari majalah musik di zaman itu gitu. Sekarang pun even though orang dapetin lagu-lagu kita kebanyakan mungkin dari mereka scroll di TikTok atau dari digital streaming platform yang lain gitu. Tapi gue selalu percaya bahwa
kembali lagi adalah makna dan pesan lagu yang mau lo sampaikan tuh apa sih? Karena pada akhirnya pasti lagu yang bagus itu nemuin pendengarnya sendiri kok gitu. Mau itu butuh waktu mungkin perlu 3 bulan, perlu 6 bulan, mungkin perlu setahun, 2 tahun gitu. Cuman gue yakin kayak di saat kita sebagai musisi gitu, as an artist kita mengeluarkan karya gitu. Kita harus percaya dulu pertama sebelum mengeluarkan lagu gitu kayak lo percaya nggak sama karya lo percaya nggak pesan yang lo sampaikan di lagu ini bakal ada yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi nanti pasti ujung-ujungnya bakal menemukan sendiri sih. Yang gue percaya itu sama kok sama zaman dulu di saat kenapa mungkin major label zaman dulu maksain kayak lagu lo harus seperti ini, harus nulis lagu yang seperti ini gitu. Karena mereka kan percaya sebenarnya karena lagu kayak gini yang bagus gitu. Ada formula-formula Ada formulanya, dulu ya. betul, betul. Tapi berarti kalau zaman sekarang sebagai musisi kalian lebih lihat ini jadi advantage nggak gara-gara ya kita serahkan semua kepada algoritma? Atau ternyata jadi hal yang buruk? Kalau bilang advantage mungkin enggak, tapi challenging untuk musisi-musisi yang mungkin umur di industrinya udah cukup panjang buat kita itu adalah sebuah challenge baru gitu. Karena kalau misalkan mungkin nggak ada perubahan ke era digital seperti sekarang, mungkin ya musisi-musisi yang udah senior mungkin ya udah bikin lagu sekedarnya aja gitu. Cuma sekarang kita harus bisa lebih explore, kita bisa lebih dengerin lagu-lagu yang emang apa sih yang orang suka. Menemukan relasi-relasinya dengan keadaan orang-orang zaman sekarang aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu kalian berdua nih punya pengalaman dulu explore musik tuh caranya gimana? Majalah. Kalau gue gue majalah. Gue sering banget zaman kecil langganan majalah musik. Pun kalau nggak majalah musik mungkin zaman dulu kalau nggak salah ada majalah Hai itu kan ada kan, mereka ada chat kan. Nah dari situ aja gue liat kayak yang keluar baru ini nih, mungkin nonton MTV kayak video klip apa ini ya udah habis itu gue minta duit sama orang tua gue kayak ke toko musik beli kaset gitu. Tanpa sepengetahuan lo kita punya majalahnya? Enggak gimmick gitu. Kayak TV. Langsung. Kalau lo Bang Muni gimana? Gini explore kan, musik gimana? Gue explore musik gini, gue kan terakhir dari keluarga yang miskin nih. Alias? Gue jadi miskin, benar miskin, gak ada alias. Main alias. Kirain pagi-pagi Rolls Royce di panas. Tapi karena kebetulan gue sekolah di tempat yang lumayan saat itu, teman-teman gue memiliki teman-teman yang punya hobi yang sama dan mereka tuh lebih punya akses untuk membeli kaset, membeli CD. Jadi gue tuh banyak bertukar ilmu sama teman-teman gue sekolah saat itu. Even sampai kuliah pun begitu gitu. Jadi kalau gue saat itu bertukar musik tuh sama teman-teman banget, teman-teman sekolah sih sebenarnya sih. Nah era sekarang tuh lebih keren menurut gue karena dengan sebatas lo mencet langsung bisa akses satu dunia kan. Dulu lebih sulit tapi circle-nya lebih seru aja gitu. Perbedaan terbesar yang lo rasain berarti apa? Perbedaan terbesar adalah sekarang semua orang punya kesempatan ya menurut gue. Ya itu menurut gue. Kalau nggak mesti dalam tanda kutip harus major label apa dulu atau apa gitu. Itu kayaknya tidak dibutuhkan di era sekarang kalau menurut gue. Kalau saat misalnya kayak gue zaman sekolah, kita semua dengerin Limp Bizkit, semua dengerin hip metal. Sekarang menurut gue semua punya kesempatan ya. Semua genre bisa bersaing, semua orang yang baru punya karir musik bisa bersaing, semua punya kesempatan yang sama untuk didengar sih sekarang. Lo gimana? Setuju sih. Kayaknya mungkin sekarang yang paling seru adalah yang nggak boleh tadi bilang semua musisi ini berbagai genre ini punya kolamnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak bukan berarti di saat lo nggak terkenal di skena musik pop, lo nggak terkenal sama sekali gitu. Karena mungkin lo udah punya kolamnya sendiri yang lo besar banget di situ gitu. Mungkin kayak teman-teman yang main hip hop gitu, kayak ada beberapa teman-teman gue dari dulu yang kayak gue tahu kayak mungkin kayak Nayaka, Bassboy, mungkin Bassboy sekarang udah nyentuh ke pop juga, cuman di zaman itu kayak way back gue tahu kok perjuangannya kayak teman-teman zaman dulu Nayaka, abis itu siapa lagi geng-gengnya Blue Room Boys zaman itu kayak gue tahu mereka bawain musik yang sangat segmented sebenarnya. Tapi yang gue tahu adalah walaupun mungkin nggak kedengaran di industri pop, tapi gue tahu mereka di industri hip hop di industri hip hop tuh kuat banget gitu. Bener. Mereka punya fanbase yang sangat kuat gitu. Jadi kayak ya semua orang punya kesempatannya masing-masing. Jaksel. Wih, Jaksel. Nana Park 19. Respect. Aduh, Park 19. Park 19. Itu yang tahu berarti millennials. Betul. Millennials ya? Punggung bagian bawah sudah nggak enak. Oh iya. Iya kan era-era berarti macam-macam ya. Nih gue ngomong deh, malam minggu nonton T5 NYC ngerasa. Ini tim ketawa semua berarti seumuran ketahuan umurnya masing-masing ya. Nonton T5. Ini kita ngomongin kalian sebagai band ya, Lala Huta sendiri. Pernah nggak ngerasa ketinggalan sama perubahan di dunia musik? Ketinggalan ya? Mungkin gini, kalau kita secara pribadi, kalau gue ya, gue nggak tahu Kevin ya, kalau gue setiap hari gue selalu ngerasa
ada ketinggalannya, jujur. Setiap hari? Setiap hari gue ngeliat medsos, wih ada ini lagi ya, ada lagi, ada Cepet ini, gitu ada. Ya? Secepat itu. Jadi kadang-kadang akhirnya sekarang gue ngerasa ilmu yang gue punya setahun lalu, di tahun ini berbeda lagi. Iya lagi, benar. Ilmu yang gue punya 4 hari atau 2 hari lalu, di hari ini mungkin kita ngobrol, bisa beda lagi. Jadi untuk mengejar ketertinggalan itu, gue selalu nggak nutup kemungkinan gue ngobrol lagi sama orang baru. Gue mencoba kolaborasi lagi dengan orang baru, gue mendengarkan musik lagi, gue mencoba mempelajari apa sih sebenarnya di industri lagi apa sih, media sosial tuh lagi apa. Jadi gue tetap mengikuti alurnya, gue nggak berusaha, gue nggak mau ke arah situ, gue tetap ngikutin tapi gue bikin batasan juga yang gue relate akan keadaan itu gitu sih. Jadi gue selalu merasa ketertinggalan sih sebenarnya. Terus ada anggapan gini, kalau nggak viral berarti gagal. Tanggapan kalian gimana? Gue nggak peduli sih. Nggak peduli, kenapa? Nggak peduli sih, karena buat gue gini, gue belajar bahwa virality itu adalah suatu hal yang penting, tapi bukan berarti viral itu segalanya. Karena gini, once satu hal ini viral, kita nggak ngomongin viral cuma masalah musik gitu ya, hal-hal besar gitu. Boleh berita, boleh persona di betul. social media, Virality ini cuma bisa dijadikan satu output yang baik apabila pada saat viral lo bisa selling something. Tapi di saat kalau kita cuma ngincar viral abis itu lo pribadi dan sama tim lo mungkin nggak bisa menggrab itu dan jadikan itu suatu hal yang menguntungkan buat lo. It's just gonna be another viral thing, orang bakal lupa gitu. Iya lagi. That's why gue sama Lala Huta dari awal gue masuk mungkin di tahun 2024 gue bilang sama kakak ini cuma bilang satu hal kayak kalau misalkan Lala Huta ini mau berjalan lebih panjang, dengan adanya gue di sini, menurut gue jangan bikin sesuatu yang viral, tapi kita bikin sesuatu yang long last. Kita kuatin backbone-nya Lala Huta dulu gitu. Kita kuatin persona kita sebagai sebuah band, persona masing-masing personil, bunyinya kita benerin lagi gitu. Maksudnya di saat gue masuk pasti kan karena gue di sini sebagai vokalis pasti kan orang akan mendengar nuansa yang baru gitu. Kayak kok Lala Huta yang tadinya lagunya pop banget kok vokalis yang sekarang suaranya jelek ya gitu. Mungkin orang kayak bagus gila. Amin. Tapi maksudnya gue kan pendekatan gue mungkin bukan penyanyi pop yang sama dengan vokalis Lala Huta sebelumnya gitu. So that's why gue bilang kita jangan cari viral dulu, kita kuatin dulu dengan apa dan kita konsisten untuk berkarya terus-menerus gitu. Kalau perhatiin mungkin dalam 2 tahun terakhir gue yakin di antara mungkin band di Indonesia, Lala Huta mungkin masuk di dalam top 10 band dengan rilisan paling banyak dalam 2 tahun terakhir. Betul. Mungkin orang-orang ada yang tahu ada yang enggak, tapi buat gue kayak gue nggak peduli masalah hal itu. Karena buat gue yang penting, once orang udah tahu bahwa Lala Huta sekarang secara DNA udah berubah gitu ya, vokalis udah ganti. Oke, sekarang secara struktur personilnya berempat gitu, kita minimize, kita kuatin lagi dari mulai bunyinya, looks-nya, gambarnya, cara kita menyampaikan suatu karya. Dengan itu yang kuat, gue yakin suatu saat pasti masalah nyari viral-viralan akan tiba saatnya kok gitu. Cuma kita di dalam kita udah punya backbone yang kuat karena once misal tiba-tiba band ini akan menjadi band besar, kita udah siap untuk menerima ombak besarnya itu. Itu sih paling. Tapi pikiran kayak gitu sebenarnya datang dari mana ya? Kayak anggapan bahwa sukses itu sama dengan viral. Soalnya kan akhirnya orang-orang tumbuh dengan mencari viralitas, bukan konsistensi yang penting di sebuah band gitu contohnya. Itu menurut kalian dari mana ya sebenarnya? Ya karena kayak jalan pintas sebenarnya sih, itu jalan pintas. Maksudnya banyak banget yang gue lihat ya orang yang mungkin hari ini lagi diem, besok pagi viral. Iya benar. Dan dia benar-benar bisa melewati era viral itu kan. Tapi menurut gue tuh viral tuh bonus, anugerah dan juga kutukan secara nggak langsung. Iya, karena once lo nggak bisa mempertahankan medianya atau karyanya, saat lu turun, nah itu yang serem kan. Tapi sebagus itu lu bisa memanfaatkan itu, ya terus riding the wave aja gitu dengan karya yang lebih positif tentunya sih sebenarnya sih. Yang susah ya itu ya, maksudnya viral tapi gimana memitigasi menjadi sebuah pendapatan. Benar. Ya lu viral tapi lu gimana hasil dari viral lu cuma sekedar numbers kan susah juga ya. Iya. Sekarang kasusnya gini, ternyata hari ini ada seorang musisi atau sebuah band gitu ya yang dalam satu malam tiba-tiba jeger viral. Yes. Kayak dia dapetin let's say 50 juta views in total, tapi dalam setahun ke depan dia nggak bisa ngegulung keviralannya dengan, contohnya biasanya kan orang-orang yang susah tuh adalah setelah lu viral lu mau ngapain, ya kan? Atau band yang udah 15 tahun berkarya, mereka selalu rilis konsisten, fanbase-nya nggak seberapa tapi selalu ada. Menurut lo lebih sukses yang mana? Kalau gue pribadi gue sih lebih suka melihat, bukan gue nggak suka ngeliat orang sukses karena viral ya, gue pun merasa viral itu tadi kata Kabut bisa anugerah bisa juga kutukan gitu karena
nggak ada formula untuk orang tuh pasti viral gitu. Iya, Maksudnya orang udah melakukan berbagai formula yang sama, nggak semuanya viral gitu. Tapi kalau misalkan memang ada yang viral dan lo bisa jadi itu sesuatu, is good for them gitu. Cuman gue tetap merasa bahwa mendingan lo tetap punya satu konsistensi level yang sama, tapi lo tahu lo harus kemana, dibanding lo dikasih satu hal yang bikin lo viral banget, begitu lo bangun besok pagi habis lo viral, lo nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Karena takutnya adalah itu, di saat lo dikasih dikasih cobaan lah, anggap lah itu, lo cobaan kan bisa cobaan baik, cobaan buruk, ya anggap lo cobaan dikasih setinggi-tinggi langit gitu. Di saat lo harus jatuh ke bawah, jatuh sakit banget pasti. Iya lagi. Nah kita makanya mendingan kayak oke lah Lalahuta tetap kita berkarya terus-terusan gitu, nggak berhenti. Tetap mengeluarkan karya yang menurut kita bagus gitu. Jadi kalau misalkan emang tiba-tiba harus naik pun tiba-tiba amit-amit harus turun, turunnya nggak jauh-jauh amat lah gitu. Kita udah punya base minimalnya segini. Kalau kata Gen Z, bare minimum. Bare minimum. Oh, iya benar. Bare minimumnya cas. Pertanyaan ini untuk Bang Boni. Ya. Kita pengen tahu sebenarnya definisi sukses Lalahuta hari ini, apakah sama dengan versi ketika baru dibikin Lalahuta? Oh, menarik. Jawabannya setelah yang satu ini cepat. Nggak ada iklan, sorry. Sorry, belum bukan TV. Silakan. Apa namanya? Udah beda banget. Beda banget. Emang dulu pengennya sukses dulu itu? sukses kita main Java Jazz. Serece itu. Serece itu. Dan udah kejadian, sorry? Kejadian. Sejujurnya 5 tahun berturut-turut kita udah main. Dari 2019, yes. Thank you. Gila. Keren. Kita lihat salah satu tayangannya di belakang. Ada di belakang sini. Nggak ada. Editor yang musik. Bener. Dan ini adalah salah satu testimoni dari... Nggak ada. Sorry. Jadi saat itu semudah kita harus mainin di festival ini gitu. Tapi akhirnya menjadi terbuka lagi, apalagi ya pengen kita capai gitu. Jadi akhirnya gue juga berkaca, oh ada lagi simple. Dulu tuh kita kepikiran gini, bisa main kafe di Jaksel. Itu udah. Rutin gitu. Iya, karena dulu zaman awal gue main kafe itu kita di Jakarta nggak ada yang nerima. Karena ya dianggap ini band apa, zaman dulu kan persaingan di Jakarta sampai sekarang sih. Kafe tuh wah gila deh, Jakarta tuh musiknya hebat banget. Karena dalam tanda kutip masih baru kah? Yes, pasti. Jadi gua tuh waktu jalanin Lalahuta awal-awal, kita tuh reguler bahkan sampai di Bogor gitu, buat kayak udah kita kumpulin ini dulu deh. Mainnya pinggir-pinggir dulu main pinggir-pinggir gitu. Pas nyampe Jakarta, udah main Jakarta, kita kayak melihat orang rame. Wah ini udah selesai, udah kita nggak perlu lagi mimpi. Kadang-kadang bercanda, apa bubarin aja? Nggak usah. Udah selesai. Ya, tapi kadang-kadang kayak cepet. Jangan. Anak gue udah gede, ada gitaris gue, anaknya udah gede, mau sekolah. Lanjut lagi gitu. Aja sih. Berarti kalau sekarang definisi suksesnya Lalahuta adalah seperti apa? Gue ngerasa di wawancara sama lu sekarang aja, gue ngerasa udah sukses. Sumpah, gue ngerasa masih ada yang nerima kita, masih ada yang mau ngobrol, masih diundang untuk berbicara visi misi. Skin drumnya di shoot ini itu gue ngerasa itu kesuksesan. Oh iya betul. Gue sebelum syuting ini gue nggak tidur 4 hari. Nggak usah. Karena gue nonton Piala Dunia. Thanks. Bener. Gue juga salah satu highlight di karir gue sih. Iya apa? Interview kalian. Masa sih? Interview kalian. Itu bener? Nggak juga. Iya dong. Tapi gitu maksudnya udah nyampe ke titik ini tuh buat gue tuh anugerah banget bisa nyampe. Wah gila masih ada orang yang masih care akan si produk ini gitu. Itu udah lebih dari cukup sih buat gue. Berarti dulu apa? Money oriented atau fame oriented when it comes to being in a band like Lalahuta? Oh kita ya? Karena kita kan, gue religi banget. Kebetulan. Sorry. Gue juga ketawa. Itu respon paling jujur. Maksudnya udah nahan gue. Iya, kalau gue kan kerja tuh apa ya? Karena pendapat gue semesta tuh harus tahu dan penonton tuh dapat ininya. Dapat energinya. Itu di kepala gue. Yang terjadi tidak begitu. Kalau gue gue akan jujur sini. Gue mau uang dan fame. Dua-duanya. Tapi gini. Tapi sebenarnya gini. Once Lalahuta ini udah berubah menjadi tidak sekedar sebuah band. Dimana kalau menurut gue saat ini menjadi produk ini harus diterima masyarakat. Nah saat ini menjadi diterima masyarakat berarti akan ada modal yang lo butuhkan. Ya kan untuk kita spreading si produk. Nah untuk mencapai itu ya tetap kita harus mempunyai uang yang benar, harus mengkompilasi uang yang benar untuk membuat produk ini terus berjalan, masyarakat menerima produk berjalan, masyarakat menerima. Jadi mungkin kalau ada orang bilang, gue tuh nggak butuh-butuh banget uangnya, nggak bisa. Karena menurut gue untuk ngejalanin produk apapun itu kita tetap harus ada uang ya, harus betul. Ada bensinnya. Kalau fame sejujurnya gue memang nggak siap, kayak gue nggak bisa ke mall lagi, gue nggak mau. Jadi gue sekarang segini-segini aja cukup buat gue.
Kalau memang ada yang nyapa minta foto, ya gue jalani aja. Oke. Gitu, karena mungkin itu anugerah buat gue. Tapi kutukan juga kalau gue nggak menjaga dengan baik. Gitu. Kalau lo sendiri ngeliatnya gimana, Vin, dengan Lala Huta sekarang? Apa yang dikejar dari Lala Huta? Fame, money, dua-duanya atau? Menurut gua apa ya? Kayaknya Lala Huta mungkin karena dulu mungkin fasenya Lala Huta dulu udah pernah ada di situ gitu ya. Gue denger, gue lu ngefans banget sama Lala Huta. Way back, sumpah. Gue sama mereka, jadi gini. Dulu itu pernah gue pas nonton manggung sama mereka tahun 2017 sampai 2016. Di tahun itu gue ngeliat kok band bisa kayak gini ya. Maksudnya Kak Boni zaman dulu kayak gue itu bener-bener vouch ke orang-orang di Jakarta Selatan di band waktu itu. Gue bilang, kalau gue boleh milih satu orang drummer paling jago di Jakarta Selatan, Boni Eko. Kenapa? Karena dia itu bisa ngebaca crowd. Yang buat gue waktu itu kemampuan itu nggak dimilikin sama musisi-musisi di Jakarta Selatan. Mereka kayak mainin lagu mereka tanpa peduli lah crowdnya. Kak Boni itu nggak pernah ada setlist, jadi tiap manggung Lala Huta kayak bantuin nyanyi gitu. Gue nggak tahu lagu apa berikutnya. Tungguin aja Kak Boni megang sequencer apa atau dia megang intro apa gitu. Tapi crowd selalu pecah. Karena gue ngefans sama mereka, tiba-tiba mereka meledak, tunggu apa lagi tahun 2018, ingat gue kalau saya 2018 mereka meledak, abis itu mereka sampai yang zaman dulu mereka bangun di Beer Hall Rabu aja tuh orang ngantri dan pakai FVC gitu. Mereka di Bandung katanya dulu mereka jalan aja sampai teriak-teriakin gitu. Jadi emang segitunya Lala Huta lah. Dan mungkin blessing sekarang buat gue adalah di saat gue join sama mereka, gue banyak ketemu orang yang dibilang kayak, Kak, gue tuh ngikutin Lala Huta dari zaman mereka manggung di Pau Pau, manggung di Beer Hall gitu, pada saat mereka penguasa Jakarta Selatan gitu. Banyak satu nama langsung banyak callback ya. Iya kan? Pau Pau. Di zaman itu kami Lala Huta gila, Iya benar. Itu bener tempat kecil, sound gak enak, tapi kok orang bisa menikmati Lala Huta segila itu zaman itu gitu. Jadi kalau tadi lo tanya kesuksesannya apa, menurut gue sekarang kalau ngomongin fame and money, itu sesuatu hal yang bakal ngikut lah. Tapi yang gue percaya adalah yang suksesnya Lala Huta sekarang, gimana caranya karya-karyanya mereka ini bisa tetap konsisten dan tetap bisa diterima dan bisa relate dengan generasi yang sekarang gitu. Karena yang gue lihat memang fans-fans Lala Huta sekarang ini udah di umur yang mereka udah nggak pernah ke Pau Pau, udah nggak pernah ke Beer Hall, tempatnya udah nggak ada lah Pau Pau. Mas gue udah nggak pernah nyari keluar untuk nyari live music. Tapi mereka masih dengerin karya Lala Huta melalui streaming service. Jadi tugas kita adalah kalau lo mau memuaskan fans lo tetap ada dan mereka nggak kemana-mana, tugas kita adalah satu, tetap ngeluarin karya buat mereka. Karena ternyata mereka masih dengerin sampai sekarang gitu. Jadi suksesnya Lala Huta kita harus tetap nggak boleh berhenti bikin karya pasti. Kalau harapan gue sih pribadi, tadi Kak Budi bilang Java Jazz. Gue pertama masuk Lala Huta, mimpi gue dari kecil adalah main di Java Jazz dan kejadian pada saat sama Lala Huta. Jadi tadi makanya gue bilang kalau misalkan ngomongin sukses mungkin ya bukan masalah manggung di mananya lagi, tapi mungkin udah saatnya Lala Huta mungkin kalau misalkan ada awards atau apapun Lala Huta masuk ke dalam perhitungan gitu. Karena buat gue ini band konsistennya gila, Za. Maksud gue kayak mereka dari zaman itu nggak pernah berhenti dar gitu. Jadi kayak ya udah menurut gue tinggal tunggu waktunya aja sih insyaallah gitu abis ini. Tapi lu ngobrol tuh masih dengan POV, ya lu ada bagian di situnya, tapi ada bagian lu masih ngefans gue. Bader masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berat nggak berada di posisi lo sekarang? Oh banget. Karena buat gue tanggung jawab lu buat jadi frontman-nya vokalis di depan gitu dengan apapun yang Lala Huta udah pernah kerjakan dulu tuh besar gitu, bukan hal yang kayak semua orang bisa ambil gitu. Karena maksudnya Lala Huta udah pernah berganti formasi berarti 2-3 kali kayak. 2 kali berarti. Satu ganti ya besok ke gue gitu, 2 kali ganti formasi gitu. Dan kalau misalkan pun sekarang misalkan Lala Huta manggung tidak sebanyak dulu, bebannya buat gue bukan hanya di manajemen gitu, tapi ada di gue sendiri. Apa karena suara gue nggak cocok ya dengan lagu Lala Huta? Apakah pada saat gue perform menyapa fans Lala Huta, apakah mereka tidak menerima gue ya sebagai penyanyi barunya Lala Huta? Ada banget beban itu. Dan itu gue ungkapin Kak Boni, Kak, apa nggak cocok ya? Apa nggak ini ya gitu. Cuman ya Kak Boni selalu menenangkan gue dengan kayak, kita lihat by data deh gitu. Lala Huta dulu pernah di angka streaming bulanan segini, pada saat lo ngeluarin lagu angkanya segini, bla bla bla. Oke, itu bikin gue lebih tenang lah gitu. Cuman ya akhirnya karena gue ada rasa gue harus bisa step up the game, bukan buat gue sekarang, karena ada Lala Huta, ada orang lain di dalamnya gitu, dari mulai personel, tim produksi, keluarganya Lala Huta lah gini. Jadi gue merasa gue harus tetap latihan, gue harus tetap berkembang gitu, gue harus tetap menjaga marwahnya supaya apapun yang gue lakukan itu bisa reflect Lala Huta lebih baik gitu. Berkembangnya akhirnya jadi bareng-bareng ya. Yes. Cuma beratnya adalah berkembang bersama dalam tanda kutip yang lo dulu idolai. Yes. Anjay. Seru. Dan gue belum cerita idola gue. Kebetulan gue Bambang Pamungkas. Boleh dong. Padahal waktunya muji. Muji. Lucu banget. Kalau di Amerika ada Questlove ya. Kalau di Indonesia ada Boni Eko.
Udah menjadi Bang Pamungkas. Bang Pamungkas. Tapi kalau kalian sendiri ya, mungkin bisa cerita masing-masing, apalagi Bang Boni juga punya POV karena dari awal bersama dengan Lala Huta dan ngebentuk Lala Huta. Selama ngeband nih, apa hal yang dulu terasa penting tapi sekarang ternyata nggak terlalu penting? Dan sebaliknya. Seru-seru. Dulu penting, sekarang nggak penting ya? Iya. Riders nggak penting ya, Riders? Sejujurnya Riders makanan tuh udah mulai kayak nyantai sih. Iya. Sejujurnya. Kalau dulu emang nggak senyantai sekarang? Dulu lebih nyantai lagi sih sebenarnya sih. Cuman maksudnya kadang tuh gue sering ketemu sebenarnya ini. Sebenarnya cerita. Dulu lucu juga. Gini. Sekarang lebih nyantai lagi. Dulu juga nyantai. Jadi ada beberapa acara yang sebenarnya kalau ngobrol sama gue sampai minta maaf gitu misalkan, maaf cuma bisa nyediain ini, terus gue kayak nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga udah punya beban, aduh ngundang band kayak Lala Huta apa ya ininya, sedangkan kita juga nggak ada harus A, B, dan C yang saklek banget gitu ya? Nggak ada sih sebenarnya. Selama itu masih normal untuk mendukung performa kita di panggung, kita nggak pernah ada masalah untuk harus brand ini brand itu. Jadi Rider itu salah satu yang gue ini juga sih. Nggak terlalu Selain itu apa lagi yang dulu kayaknya penting tapi sekarang kayaknya nggak terlalu penting deh? Dulu gini, mobilnya. Mobil? Ya dulu mobil gue lumayan, sekarang tidak terlalu lumayan. Mungkin karena ekonomikal lagi turun juga, jadi itu namanya depresiasi ya. karena gini, ini yang menarik ekonomi ya. depresiasi ya itu ya. Zaman dulu itu ada teman-teman gue, kita sama musisi yang kayak kita boleh ya hidup susah, mobil nggak boleh jelek. Jadi kalau datang ke venue orang juga ngeliat, oh musisi ini mobil. Menarik. Dulu, ya. Sekarang tidak. Sama aja. Karena kan anggapannya kalau punya mobil A berarti, sukses. Masa dibayarnya segini? Yes. Harusnya bisa lebih gini. Yes, gitu. Itu masih ada untuk beberapa orang di era sekarang menurut gue. Seperti nggak usah. hampir. Jadi itu udah nyampe tuh. Kendaraan tuh gue nggak penting-penting amat lah sekarang mah menurut gue sih. Kalau lo ada nggak, Fit? Dulu nggak terlalu penting tapi sekarang dulu penting tapi sekarang nggak terlalu penting sebagai seorang musisi. Apa ya? Dulu penting, sekarang nggak begitu penting sebagai musisi. Anjir kalau kayak gitu bingung juga gue. Kalau gue mungkin enggak sih, kayaknya mungkin karena gue nggak pernah bergeser dari kenapa gue main musik gitu ya. Jadi buat gue semua yang gue dulu percaya penting sampai sekarang masih penting kok gitu. Masih tetap harus gue kejar gitu. Ya mungkin kayak tadi hal-hal Riders juga mungkin itu masuk akal banget. Karena gue dulu mikir, semakin besar bandnya, semakin ribet ridersnya. Tapi bener juga setelah gue jalan ke sini sekarang kayak nggak penting. Gue masuk backstage juga gue nggak akan makan gitu. Gue akan tetap minum air putih yang gue bawa di tumbler gitu. Gue akan tetap minum kopi yang gue udah beli paginya sebelum gue datang. Jadi kayak mau ada nggak ada ya udah gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting kan tugas kita kan manggungnya tercukupi gitu. Ya udah yang penting ya udah technical riders aman. Semua channel musik aman, ya udah kita bawain lagu gitu. Ya berarti bisa disimpulin secara personil pun nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan gitu ya? Iya sih, enggak sih. Dari riders pun aman, dari akhlak aman, dan lebih membumi. Gue ngelihat band-band Indonesia ya, semakin gede tuh semakin santai. Ini bisa dicek. Menurut gue ngelihat beberapa band yang super gede di Indonesia, masuk ke besok santai banget. Isinya mah tetap snack-snack biasa, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau orang berpikir, artis ridersnya aneh, enggak sih gue rasa. Tapi nggak tahu kalau mungkin ada oknum. Oknum ya. Betul, itu kan nggak bisa kita pukul rata bahwa semua musisi seperti itu. Kayak kita nggak bisa pukul rata bahwa semua artis internasional, contohnya seperti Mariah Carey gitu. Bener, minta MMs-nya merah doang ya kan. Minta fansnya jemput di bandara, ada. Artis kita ada juga yang kayak gitu, yang minta fans yang dibentuk buat nanti di depan ada. Ada. Orangnya adalah. Iya, adalah. Oke, sekarang kita akan puter singlenya dia. Ya tapi ya di dunia zaman sekarang gitu ya, orang-orang masih dalam tanda kutip meromantisasi cerita-cerita. Kayak cerita-cerita personal yang somehow ada soundtrack kehidupannya. Lala Huta pun juga pasti punya pengalaman, fans-fansnya cerita, wah ini lagunya cocok banget nih sama kehidupan percintaan gue dan lain-lain. Tapi lo ngerasa sebenarnya ya tema romantisme tuh hari ini apakah masih serelevan dulu? Masih ya, masih banget. Karena cinta tuh di dunia gitu-gitu aja udah. Iya sih. Iya, satu dunia ini sih, ya patah hati, selingkuh. Itu. Ada sempat awal-awal gue sempat ngomong ke anak-anak, kayak kita harus jadi band spesialis jingle pelakor deh. Betul sih. Karena menurut gue pelakor juga butuh lagu. Dan gue tadinya pengen Lala Huta akan memberikan jalan itu.
Tapi setelah gue lihat serem banget di era sekarang, nggak usah deh. Nggak jadi. Tapi maksud gue gini, yang menarik adalah ada era-era di mana kalau kita ke radio, beberapa teman-teman radio, oke, jadi gini, lalu itu kan lagu-lagu spesialis sakit hati dan pengkhianat cinta nih. Gue kadang-kadang kayak, masa sih setelah gue runut, ya juga ya lagu-lagunya tuh adalah beberapa tema yang sebenarnya tentang kegagalan cinta nggak pernah sukses gitu. Tapi akhirnya di era sekarang kita berpikir enggak deh, lagu cinta tuh masih relevan. Lagu cinta tuh bisa buat semua orang. Lagu cinta tuh tidak selalu patah hati dan mendapatkan pacar baru, tapi pernikahan. Kita pernah bikin lagu tentang pernikahan beberapa, terus tentang cinta kepada orang tua anak, itu juga menurut gue tetap yang harus kita describe di karya gitu. Jadi lebarnya lebar banget. Kalau bicara cinta relevan sih sampai sekarang masih sih. Tapi sering dengan bertambahnya umur, definisi romantisnya jadi berubah dan cara membuat lagu pun jadi berubah. Ya, lebih luas. Iya. Karena akhirnya melihat tadi lagi cinta tuh bukan cuman hubungan antara seorang pasangan cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu, tapi bisa orang tua, hubungan lo kepada orang tua, even romantis lo itu bisa ngomongin lo kepada diri lo di masa lalu atau diri lo di masa depan gitu. Jadi gue tuh merasa emang sekarang ngomongin cinta itu nggak selalu mengenai dua objek, cuman lebih kepada si cintanya itu sebagai satu objek sendiri gitu. Dia yang bisa sebenarnya cintanya ini tuh yang bisa mengcover berbagai macam unsur dalam kehidupan lain gitu. Kita sih ngeliatnya kayak gitu ya. Ada ini Ja. Kita rilis ulang lagu Hebat. Tangga. Dikenal waktu itu Buan Tangga. Kalau orang denger lagu itu bener-bener cinta banget kan, lagu cinta. Di era Lala Huta kita ngembangin lagi cinta itu nggak selalu antara dua subjek. Kita ngembangin buat teman-teman atlet. Gue lihat di TikTok kalian ya. Kalian mention beberapa bikin video beberapa atlet-atlet, atlet skate yang asal Indonesia. Benar, dari Bali dia. Jadi kita bikin kita ngembangin cinta itu nggak selalu tentang patah hati, tentang perkawinan, tapi ada juga media pekerjaan yang bisa kita kasih rasa cinta, dan Hebat itu kita tujukan buat teman-teman atlet di Indonesia. Gitu. Jadi kita bisa mengubah persepsinya, lagu ini sebenarnya bisa berkembang lagi ke titik-titik yang lain gitu. Silakan jawab cepet ya. Lebih hebat Messi apa Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo Kak. Messi lagi. So asik, Messi so asik, sumpah so asik. Gue suka. Messi Ronaldo? Gua Orang bilang jawab. Gue Ronaldo. Tadinya. Setelah melihat data dan ini Messi sih kayaknya sih. Messi so asik Kak, sumpah. Jawab cepet lagi ini terakhirnya ya. Jawab terakhir. Lebih hebat mana? LeBron apa Jordan? LeBron. LeBron. Ini pertanyaan kita bahaya nih Tom. Kalau ini Clipper mencari kita ngomong LeBron ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Lagi LeBron sama Jordan ya. LeBron sama Jordan ini sangat berbahaya, tapi LeBron ya. LeBron. Sudah selesai masalahnya ya. Udah sih. Lu siapa? Lu dulu. Clipper nggak boleh cuma kita, Anda juga kita harus tahu. Ini menarik. LeBron atau Jordan? Denny Sumargo. Kok gitu? Abang udah. Bagus, support lokal. Lagi tanya lagi. Ronaldo apa Messi? Ronaldo apa Messi? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas respect sih. Iya, tapi respect. Oke, gue ada lagi. Coklat apa hijau? Coklat atau hijau? Iya. Jawabannya adalah bubur kacang hijau. Betul ya? Coklat atau hijau? Coklat atau hijau? Mantap. Bagus. Ada media training ya lumayan. Ada berangkas? Nggak ada. Oh, ini studio ya, bukan kafe ya? Lupa saya. Coba silakan lihat kamera di sini. Aduh, bahaya banget tuh. Ngomongin soal bikin lagu cinta 2026, sesusah apa atau ternyata lebih gampang? Susahnya gimana? Menurut lu susah atau gampang? Begini, bikinnya gampang, storytellingnya yang susah. Kalau gue. Karena makin banyak orang-orang yang juga punya storytelling masing-masing kah atau gimana? Karena storytellingnya tuh semakin berkembang, semakin lebar, semakin banyak cerita baru. Jadi kalau kita bicara rilisan baru tentang cinta, berdata kita aja bulan lalu ya, Indonesia itu setiap minggu bisa rilis 200 lagu sendiri. Setiap minggu. Berarti dalam sebulan tuh katanya ada data 800 lagu setiap satu bulan di Indonesia. Itu tema cinta mungkin separohnya, sekitar 400. Tapi apakah semua orang tahu akan 400 lagu itu? Kan tidak. Berarti yang bikin sulit adalah storytellingnya, menurut gue. Nah, storytellingnya ini yang menurut gue rumit. Kalau bikin lagunya, kalau melihat data by data 400 lagu, berarti orang bikin lagu kita anggap
cepet ya dan gampang. Storytellingnya yang susah menurutku sih. Tapi waktu dulu bikin lagu, apakah ngerasa sesusah itu untuk bikin lagu yang ada storytellingnya? Bedanya dulu dan sekarang menurut gue orang tuh suka ada sesuatu yang ada ceritanya. Kalau dulu tuh orang mungkin ini pendapat gue ya. Kalau dulu tuh orang dengerin musiknya nadanya enak. Oke. Tapi kalau menurut gue sekarang musik yang menurut gue nggak terlalu, orang kan ada beberapa pro kontra ya. Iya. Sebenarnya musik itu nggak enak sih gitu. Tapi liriknya. Tapi liriknya enak. Iya. Karena itu akhirnya menjadi bukti bahwa orang di era sekarang suka storytelling yang dibawain. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau menurut gue kita membuat karya tapi storytelling yang ingin dibawakan lagu ini mau kemana, mungkin kadang-kadang nggak nangkep berapa orang gitu sih. Berarti ya intinya apapun yang keluar dari kalian nggak akan rubah. Itu udah jadi sebuah hal yang dalam tanda kutip sebentar lagi akan jadi soundtrack untuk banyak orang. Betul. Yes, Iya, yes, betul. yes, yes. Iya. Heeh. Satu hal yang bikin menarik nih, ada sebuah hal yang bilang kalau misalnya gini, lagu tuh sebenarnya kalau misalnya udah dirilis, itu udah bukan milik penciptanya lagi, tapi udah milik pendengarnya. Oke? Ada cerita yang paling nggak terlupakan ya dari kalian ya, seputar pendengar yang mendengar lagu-lagu Lala Huta? Ini Kalau gue tuh yang menjadi serunya sekarang sejak eranya Kevin, kita tuh banyak cover lagu. Iya. Kita banyak cover lagu Sama Room yang Vidi ada. sama Vidi ada, betul. Kalau orang bertanya kenapa sih kalian cover, karena memang ini adalah bentuk penghormatan kita kepada musik Indonesia juga di yang terjadi gitu, dan juga memang ini lagu-lagu yang kita favoritkan saat kita main di kafe. Oke. Nah, yang bikin menarik adalah pas ini menjadi sound yang lebih baru, lebih fresh di era Laluta, kita ketemu pendengar lama yang mendengar versi barunya. Oh. Itu yang seru, yang mungkin kalau dari pertanyaan lo tadi, akhirnya yang bikin seru itu. Jadi pendengar lamanya yang lumayan kayak berkumpul lagi. Yeah. Dan enaknya adalah kebanyakan tidak membanding-bandingkan. Ada yang membandingkan, ada yang pro kontra, gue ngerti sih, ada yang benci, ada yang suka, nggak apa-apa banget. Tapi enak adalah yang lebih seru adalah melihat POV baru pendengar di lagu yang satunya ketemu lagi di karya yang lebih barunya. Itu yang buat kita jadi kayak seru banget ya. Ketemu orang-orang yang mulai enak banget yang versi cowok, enak banget yang versi itu sih sebenarnya yang seru sekarang tuh. Oh sama ini Za, tambahan. Untuk beberapa lagu Lala Huta sebenarnya, mungkin dulu Lala Huta punya Tunggu Apa Lagi gitu. Yeah. Terus sekarang yang dari yang pas gue masuk itu mungkin yang paling tinggi listenersnya adalah Status Palsunya sama Room Vidi gitu ya. Dua lagu ini kan sebenarnya adalah dua lagu yang gak ada hubungannya dengan jatuh cinta. Satu Tunggu Apa Lagi, Tinggalkanlah Dirinya. Yang intinya lo nyuruh tinggalin pasangan karena lo mau masuk nih. Satu lagi Status Palsu yang sebenarnya lo kan menganjing-anjingkan orang kayak gue kayak gini pura-pura doang. Tapi dua lagu ini somehow once Lala Huta tuh lumayan sering main di private event gitu, terutama wedding gitu ya. Dua lagu ini tuh sering banget diminta yang buat kita kayak is it gonna be okay? Ini kan kawinan. Exactly. Jadi akhirnya yang kita tangkap adalah teman-teman yang yang minta Lala Huta untuk main di weddingnya itu, yang mereka minta itu sebenarnya bukan adalah lirik dari lagunya tersebut, bukan pesannya, tapi memori mereka terhadap lagu tersebut. Karena ada orang yang waktu itu juga sempat kita manggung di mana ya, ada cewek gitu datang, di Kementerian Keuangan kalau nggak salah waktu itu, cewek datang sampai spesial kayak bilang ke ke panitianya gitu, kita mau ketemu, dia curhat, dia kasih kita bunga, dia curhat. Dia datengin kalian. Dia datengin kita, dia curhat kayak Kak makasih, dia bilang itu lagu dia, lagunya waktu itu lagu Lautan yang 1, 2, 3 ya kalau nggak salah ya. Dia cerita lagu itu adalah lagu kenangan dia bersama mantannya. Akhirnya dia udah, karena dengerin lagu itu pas putus sama mantannya, sekarang dia udah menikah dan dia bahagia gitu. Jadi banyak banget yang buat kita tuh sebenarnya beberapa lagu yang nggak ada hubungannya dengan liriknya, tapi memori orang ini hidup di lagu itu. Jadi pada saat mereka minta bawain, it's not about the lyrics lagi. Makanya tadi bisa kita habis ngeluarin, kita mungkin mikirnya kayak oke, lagu ini mengenai jatuh cinta, lagu ini mengenai lo meninggalkan pasangan lo. Begitu udah serahkan pada orang dan mereka menjadikan itu soundtrack hidupnya dan ada memori di dalamnya, ya udah memori di dalamnya itu udah masing-masing orang-orang deh. Jadi pada saat mereka minta, kita nggak bisa meng-counter mereka, lagu itu nggak cocok, nggak boleh. Karena orang ini udah menanamkan memori mereka di dalam lagu itu dan mereka pengen denger lagi di hari spesialnya kayak gitu paling Za. Ya enaknya gitu ya, jadi walaupun cuma satu lagu, tapi satu lagu ini punya makna yang berbeda-beda. Pendengar boleh interpretasi masing-masing, ya makanya tadi gue bilang ya sebenarnya lagu itu udah bukan milik kalian juga, milik pendengar.
Gue mau tarik balik dikit. Tadi kalian bilang ngomongin soal lagu yang dibawakan ulang versi Lala Huta. Itu prosesnya sebenarnya gimana sih? Soalnya kan ya kita tahu akhir-akhir ini orang-orang punya masalah seputar royalti, punya masalah seputar hak cipta dan lain-lain. Gimana sih cara kalian approach-nya tuh untuk pencipta-pencipta lagunya mungkin? Izinnya tetap kita lakukan secara proses hukum yang ada di Indonesia, tetap melalui ini. Pencipta pasti tahu, harus tahu. Biasanya pencipta dinaungi oleh badan publishing ya. Biasanya kita kontrak-kontrak kita akan berhubungan sama publishing. Kita akan ada kontrak-kontrakan yang mungkin untuk orang lain mungkin bisa berbeda. Gue kurang tahu. Tapi kontrak-kontrakan itu ya tidak rumit sih, nggak rumit sih menurut kita. Kalau menurut gue selama gue ngejalan ini ya selama kita datang ada niat baik, kita ngomong ya kita ada niat ini tujuannya untuk membuat lagi versi baru dengan gaya kita gitu, it's okay. Dan nggak ada yang rumit menurut gue ya, secara perizinan sih surat-suratan di negara ini aman banget. Jadi approach-nya secara kekeluargaan gitu ya, kayak ngobrol karena gitu. Gini Za, niatnya mungkin dari mulai, jadi gini, project mengenai si lagu recycle yang Lala Huta jalankan sekarang. Lala Huta membawakan Lala Huta Sings Indonesian Hits. LSIH kan. Sebenarnya project ini itu pada saat gue sebelum masuk ke Lala Huta 2023 akhir, Kak Boni udah menceritakan lah dia punya beberapa lirik lagu ini gitu, beberapa izinnya sudah di tangannya. Yang gue yakin sebenarnya akhirnya pencipta lagu ini memberikan izin Za, karena sebenarnya missionnya itu waktu itu kita ingat ke 2023-2024 ini lagi heboh banget kisruh antara satu kubu dengan kubu lain, pencipta dengan performernya. Tapi Lala Huta tuh hadir di situ bukan untuk menengahi atau ikutan kubu. Di salah satu kubu? Enggak. Niat kita waktu itu adalah malah melihat gini, pencipta ini jelas mereka marah kayak gini karena mereka kurang merasa diapresiasi. Betul. Sedangkan yang kita lihat waktu itu teman-teman dari sisi performer ini mereka punya kesempatan untuk mereka udah dapat fame dan money dari lagu yang diciptakan oleh pencipta. Kak Boni dan Lala Huta waktu itu kita bikin kenapa Lala Huta Indonesian Hits, kita itu bilang missionnya satu adalah gimana caranya pencipta ini tetap mendapatkan apresiasi terhadap karya yang mereka ciptakan. Tugas kita sebagai Lala Huta adalah membawakan ulang dengan cerita yang baru, menyampaikan ke audiens yang ada di zaman sekarang. Sesimpel itu, Za. Dan itu akhirnya ternyata bikin musisi pencipta lagunya ini akhirnya nggak mau rese dong. Orang jelas niat kita baik kok. Niat kita bukannya sama sekali kita mau belain lo atau kita belain ini, enggak. Niat kita cuma satu. Nih karya lo gue panjangin lagi umurnya. Boleh nggak kita bawakan dengan karya yang baru? Jadi makanya pasti teman-teman pencipta lagunya pun mereka selalu kita kasih dengar lebih awal lah pada saat kita workshop. ACC nggak Pak? Suka nggak? Ada nggak yang harus kita tambahin atau apa gitu. Jadi mereka benar-benar kita ya pasti kita akan coba libatkan di prosesnya. Cuman yang niatnya untuk memperpanjang umur lagunya lagi gitu supaya relate dengan zaman sekarang. Lagu-lagu yang kalian pilih itu rata-rata adalah lagu-lagu yang emang ada nyawanya dan mungkin lekat dengan pendengar Indonesia yang balik lagi punya cerita masing-masing bagi pendengarnya. Bukankah itu suatu hal yang berat untuk bisa mengulangi kesuksesan dari lagu tersebut? Serunya di situ, Za. Serunya di situ. Iya, seninya itu tuh. Gimana coba jelasin nih ke kita? Serunya gimana? Gue ada pandangannya. Gue ada pandangannya. Pandangannya adalah Lala Huta tuh menjadi bentuk kayak band cafe, tapi kita taruh di digital. Jadi kayak lu datang ke cafe, gue pengen tahu nih band ini ngebawain ulang lagu ini jadi bentuk apa ya. Sebenarnya Lala Huta menawarkan itu dengan menyelesaikan administrasi hukumnya, menaruhnya di digital untuk orang mendengar di rumah. Oke, gini ya kalau versi berbeda, versi live. Sebenarnya itu aja sih misinya sih. Karena memang basically kita punya sejarah, kita main di kafe lama. Jadi ini adalah bentuk kayak kita pingin ngasih tahu orang, kita memang dari band cafe, ini adalah POV kita saat kita main cafe. Semoga kalian suka dengan gaya kita yang baru, kita ingin tampilin saat kita main di cafe dulu di digital. Gitu. Iya sih, benar. Untuk orang-orang yang dulu besar dengan sebelum era pandemi dan pau-pau dan lain-lain, nonton live music, tapi sekarang dengan keterbatasan contohnya, gue udah punya anak, gue udah biasa. Bener tapi gimana tetap bisa ngerasain vibe-nya Lala Huta? Ada versi digitalnya? Yes, gitu. Kayak gitu kan kalian akhirnya, let's say dengerin lagunya, terus mulai ngebedah, terus mikirin, ini lagunya gimana ya kita bikin versi kita dan lain-lain. Akhirnya nemuin, kayaknya ini alasan kenapa lagu ini bisa timeless deh. Nemuin nggak hal-hal itu di lagu-lagu yang kalian? Banget. Alasannya kenapa sih biasanya sebuah lagu tuh bisa lintas generasi? Karena punya kenangannya sih. Lagu tuh memang lagu tuh punya nyawa sih ke orang dan nyambung banget.
untuk beberapa orang sebuah lagu tuh bisa jadi kayak time machine kan. Lu bisa dengar sebuah lagu langsung inget, gue langsung inget bokap gue. Iya, betul. Gue langsung inget mantan gue pas SMA, gue inget mungkin siapa di zaman gue sekolah gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita nggak bisa predik. Tapi misi yang kita bawa, kita pengen nampilin ini memori yang mungkin kita bisa share ke lu. Karena lagu-lagu yang Lalauta bawakan sejujurnya punya pesan di kita juga, punya kenangan yang kita punya. Nah, kita pengen share ini ke teman-teman yang sekarang sebenarnya, dan semoga ditangkap juga di generasi yang sekarang yang baru kan. Akhirnya mereka juga sejujurnya banyak generasi yang baru, gue baru tahu ya ada lagu versi ini, mereka dengerin lagi yang lama gitu. Jadi sebenarnya sih ya muter-muter gitu aja sih. Kalau perhatiin di semua lagu-lagu di LSIH, semua lagu di Cycle Lalauta, hook lagu yang emang bikin lo inget sama lagu itu nggak kita hilangin. Betul. Itu nggak kita hilangin. Betul. Jadi kan ada tuh banyak banget lagu yang kayak mungkin kayak Dan deh. Itu Dan kan challenging. Maksudnya Shallow Seven udah dengan Dan tuh udah satu paket yang nggak bisa lo pisahkan gitu. Gue pada saat gue rekaman waktu itu yang ngedirect Barsena. Gue udah Barsena Bar. Gimana caranya lagu ini bisa masuk ke aransemen yang seperti ini, tapi nyawa lagunya nggak hilang. Akhirnya ada atlet-atletnya Mas Duta di lagu Dan yang sebelumnya, tetap kita pakai di lagu ini. Tetap gue menyanyikan persis seperti yang beliau nyanyikan gitu. Karena buat gue itu yang bikin lagu itu menang dan terkenang gitu. Sekarang tugas kita adalah gimana caranya menang terkenangnya itu bisa kita panjangin lagi di zaman sekarang buat teman-teman yang mungkin udah Shallow Seven band tua gitu. Ada Lalauta nih fresh gitu. Mereka denger kayak hook ininya gitu. Makanya kita tuh nggak pernah tuh ngeluarin kayak adalah di apalah arti menunggu juga kayak gitu yang versinya Raisa bawakan sama Lalauta bawakan walaupun secara arrangement dan vibe beda gitu, tapi ada beberapa hook yang memang Raisa keluarkan sama kita nggak kita ganti biar tetap as it is gitu. Susah tapi nggak? Susah. Capek. Tapi gue bisa bilang gue bersyukur bisa menyanyikan lagu itu dan Lalauta mendapatkan izin bawakan lagu itu dan ya gue bersyukur lah karena lagu itu buat gue kayak lagunya bagus banget juga. Mas Arya juga waktu itu pada saat kita ngerjain lagu itu gue tuh agak lumayan pesan sama Kak Boni, Kak vokal directornya harus Barsana ya gitu. Karena mas gue tau lah Barsana bersama Raisa tuh kayak mereka berdua kan blend in banget, jadi dia tahu harusnya menyanyikan lagu ini baiknya seperti apa gitu. Jadi ada momen-momen Raisa nyanyinya nggak gini nih, lo harus gini gitu. Enggak, kalau Barsana tuh alhamdulillahnya karena gue rekaman sama dia lumayan panjang, dia tahu cara mengeksplor vokal gue bisa sampai mana gitu. Jadi dia pasti akan ngejagain gawang, dia akan biarkan gue bernyanyi dulu, dia akan menjagain gawangnya. Nggak usah kesana, ambil yang ini aja gitu. Tapi pemilihan lagunya tuh gimana sih caranya? Habun itu. Gimana akhirnya, kenapa pilih Raisa lagu yang itu, kenapa pilih Tanggal lagu yang itu, kenapa pilih Almarhum Vidya lagu yang itu, kenapa lagu-lagu tersebut dijadikan pilihan? Lagu-lagu itu adalah memori kita saat main kafe. Sejujurnya lagu-lagu itu waktu kita zaman main kafe kita mainin itu semua di kafe. Di saat sekarang kita punya kesempatan untuk ngebawain ulang, kita ngebawa memori kita pas kita main di kafe, lagu-lagu itu kita mainkan, kita rekam lagi untuk kita bawakan versi di rekaman. Sebenarnya sih semudah itu sih. Ada nggak yang request seperti layaknya orang main di kafe kan ada request tuh? Oh ada. Ada nggak yang request DM bawain ini dong bang? Ada banget. Tapi ada beberapa orang kayak kenapa nggak lagu yang ini, kenapa nggak lagu yang itu gitu. Sama ini ya, katalog lagu di Indonesia, musisi Indonesia kan banyak banget ya. Ada lagu-lagu yang, kayaknya jangan cover lagu ini deh, jangan bawain lagu ini terlalu mantep, terlalu susah di covernya, terlalu susah dibawa ini. Ada nggak lagu-lagu seperti itu? Ada. Contohnya? Menurut gue. Iya. Lagu-lagu, ini pendapat pribadi ya. Iya, pendapat pribadi. Lagu-lagu milik Dewa 19 tuh milik Dewa 19 dah. Iya. Menurut gua sih. Itu kayaknya mau siapapun yang bawain kayaknya enggak. Ini pribadi gue sih, ini pribadi gue. Itu udah benar-benar bilang tuh Dewa 19 sih. Salah satunya, itu contoh salah satunya sih. Gua enggak tahu kalau ada enggak lu Tem? Setuju Dewa sih sebenarnya. Dewa ya kayaknya ya. Iya. Mau siapapun penyanyinya, maksudnya era itu kayaknya mereka juga nge-remake ulang deh lagunya dengan penyanyi yang baru. Tapi maksud gue, lo kan narik itu kembali ke album aslinya kan? Betul. Jadi maksudnya pas udah dinyanyiin sama penyanyi yang mereka sekarang, nggak ada halangan karena bandnya tetap Dewa 19 gitu. Ini akan menjadi beda cerita kalau mungkin Lalauta bawain, wah sulit banget. Sulit. Jadi udah ini kalau gue pribadi Dewa 19 susah. Tapi waktu main di kafe-kafe gitu, bawain lagu Dewa 19 atau di panggung? Ada lagu yang
kayaknya ini sangat susah untuk di cover atau dibawain? Oh, ada lah gue. Ini kalau sudah 19 ya, Iya. Cintakan Membawamu tuh susah itu. Dibawakan dengan versi baru. Iya nggak sih? Iya. Ini gue ya. Lagu ya, itu harus pribadi ya. dimainkan dengan jarinya Mas Dani. Oke. Dan arrangementnya cuma bisa piano dan vokal gitu. Lo nggak mungkin bisa kayak mau diapain. Tapi kita pernah seru sih waktu itu, sempat kita pakai trompet gitu di tengah-tengah. Jadi kayak piano, tengahnya interlude-nya yang main bukan solo piano tapi trompet gitu. Cuman ya tetap aja lagu itu emang ya nggak bisa. Lo membawakan karya itu, lo rekam lagi kemudian lo membawakan, nggak bisa. Emang harus bunyinya keyboard tangannya Mas Ahmad Dhani gitu. Dewa ya, berarti yang paling susah ya. Menurut gue sih susah. Kalau lagu yang ini andai-andai ya, andai-andai aja. Lagu yang identik sama masa remaja kalian. Oh. Yang kalau bisa dibawain, boleh nih dibawain. Satu-satu. Karena masa remaja kan beda-beda. Ah, benar. Lu dulu nih, remaja lu. Silakan. Gue remaja. Kalau fade out, gue remaja. Remaja. Kalau gue sebenarnya udah lumayan kesampaian karena Lahuta udah mengeluarkan Dannya Shalon Seven di LSI Part 1 2024 waktu itu. Oke. Buat gue Shalon Seven yang nemenin gue dari gue SD, SMP, SMA ya Shalon Seven gitu. Jadi kayak kemarin udah sempat ada Dan 1 biji walaupun mungkin secara streaming nggak sebesar lagu-lagu yang lain gitu. Karena mungkin gue tau lah lagu Shalon Seven gitu. Tapi udah kemarin berhasil membawa itu buat gue udah cukup karena gue segitu ngefans sama Shalon Seven. Gue segitu sukanya dengan vokalnya Mas Duta. Gue segitu ngefansnya dengan cara penulisan lagu Mas Eros. Jadi kayak buat gue di saat kemarin udah Shalon Seven, buat gue selesai. Cukup gitu. Jadi udah kesampaian nih. Gue udah kesampaian kalau gue. Oke. Kalau Kak Boni Nggak tahu ya, gue kan kecil di Massachusetts. Hey. Ini karena Massachusetts. Iya bener. Maksudnya masa muda gue tuh banyak didengerin musik-musik yang gelap ya. Seperti Nirvana, pang-pangan gitu. Jadi pas nyampe ke Lalauta tuh mungkin ya, aduh ini terdengar sangat muda nih. Gue tuh pengen banget lagu itu sebenarnya, Kebebasan, tau gak lo? Singgiku. Pernah di remake sebenarnya beberapa tahun lalu sama Radini. Kebebasan ini. Bukan. Janganlah cepat berlalu. Kemesraan. Itu bapak gua, perpisahan bapak gua. Itu salah satu karena di tahun 90-an wah ketahuan dah. Ya pokoknya pas gua remaja, gua mendengar itu. Sisanya di masa remaja gua tuh terlalu Amerika banget gua tuh. Hip hop, Tupac, Biggie, berantem. Hei, antek-antek gansing. Tapi maksudnya salah satu musik Indonesia yang gue sampai sekarang gue dengerin masih kayak, ya ampun enak banget ya. Itu salah satunya. Yang sebenarnya gue juga mikir, kayaknya udahlah. Karena beberapa tahun lalu udah pernah di remake gitu. Gitu doang sih. Ada nggak lagu Indonesia yang diem-diem kalian tuh iri, ini lagu bagus banget lagi. Era zaman sekarang boleh? Lagu yang enak banget. Duh, kenapa ya bikin lagu enak banget? Kenapa nggak gue yang bikin lagu kayak gini ya? Gitu. Ada nggak? Gue ada. Ada. Boleh diceritain? Gue ada. Bernadia album yang baru. Dan enak. Dan sealbum. Gue, wah gila. Gue nggak tahu ya. Gue dalam 2 tahun ini gue denger pendatang baru dengerin. Tapi nggak ada seintens gue dengerin Bernadia yang album baru. Bagus banget. Dari track 1 sampai ujung tuh, kok ceritanya enak semua ya? Iya, betul. Enak semua, saya enak itu. Menurut gue Bernadia album baru nih bener-bener hebat. Hebat banget storytellingnya sama musiknya. Bernadia. Pilihan lo. Lo Vina? Gue lagi suka banget dengerin lagu-lagunya Adrian Khalif. 3001. 2001. Kalau 3.000. Kalau belum lahir 2001 kan bisa agensi kan. Sorry. Buat gue Adrian bersama Iqbal menulis liriknya tuh buat gue kok lo kepikiran ya gitu. Buat kayak bikin lirik yang kayak lo ngobrol, kata-katanya leneh, cuman masuk akal gitu. Jago, menurut gue jago banget. Wordplay-nya seru gitu, terus nadanya menarik gitu. Maksudnya kayak kalau kita tarik, gue dulu denger Adrian pertama kali gara-gara Made in Jakarta gitu. Dan gue tahu gue karena Adrian kita pernah main bareng zaman dulu kayak dia kan basic, iya sama Dipa waktu itu. Kan basicnya rapper kan sebenarnya kan. Iya benar. Terus berkembang ke sini, dia menyanyikan lagu yang seperti itu sampai kemarin Alamat segala macam. Gue selalu kayak dengerin kayak jago nih orang. Perkembangan vokalnya luar biasa dan gue ngeliat kayak anjir. Tapi ya itu kembali lagi ya, gue sudah tidak di posisi yang sedang menjalankan project solo bersama Lala Huta gitu. Sekarang lagi bersama Lala Huta. Jadi kayak kalau boleh milih kenapa sih lagu-lagu Adrian? Karena menurut gue kalau solois dapat
bentuk dan suara dan lagu seperti itu, ya lo emang harus sukses. Nggak ada pilihan lo buat nggak sukses gitu. Sama Curang dia ganteng sih ya. Exactly, semua satu paket gitu kayak Cero. Iya. Alamak gila ya. Aduh dadu mah. Pusing. Baru. Candanya baru. Alamak. Candanya kayak pernah lihat di net TV. Aduh. Pusing. Tapi jadi melajarin lagu-lagu yang ada di zaman sekarang dan melajarin lagu-lagu yang akan kalian rilis, itu ngebuat kalian ketika nulis lagu sendiri jadi ada perubahan dan pelajaran gitu nggak? Gara-gara dengerin contohnya nih ya, gara-gara ngulik lagunya Tangga, dengerin lagunya Sheila on Seven dan akhirnya ngerilis versi kalian. Jadi mikir, ntar ketika kita bikin lagu sendiri, kita dapat pelajaran A, B, dan C. Ada nggak? Iya sih. Ada, karena ternyata lo nggak gini. Yang pelajaran paling besarnya adalah kita bertahan bahwa bikin lagu itu nggak cuman masalah ngomongin hook 15 detiknya lagi gitu. Karena di saat lo tarik ke zaman itu lo nggak bakal nemuin hook 15 detiknya. Lo bakal dengerin dari awal mereka mulai intro sampai outro selesai. Lo akan inget every single sounds yang ada di situ gitu, liriknya, bunyi nadanya apa segala macam gitu. Ya akhirnya pada saat karena kita ngebedah si lagu-lagu yang zaman dulu besar ini, dan kita compare dengan zaman sekarang kayak nggak bisa. Lo tuh sebenarnya nulis lagu tuh emang harus the whole song gitu dari awal. Ya 3,5 menit lo pikir-pikirin deh gitu. Nggak cuma dari 3,5 menit, 15 detiknya deh kita pikirin sisanya jadi apa, nggak usah gitu. Itu sih pembelajaran paling besarnya bahwa lagu ya, lo ngomongin lagu itu ada 15 seconds gitu, it's just a sound. Tapi ngomongin lagu ya 3,5 menit, 4 menit itu ya itu lagunya. The whole package ya? Yes. Om Boni ada? Hampir mirip dengan tapi yang menurut gue sekarang tuh beda banget ya, lirik sih. Karena ngelihat, ini ada lagi contoh sih, kemarin gue tuh dengerin Bernadia dan gue dengerin Perunggu. Oh liriknya hebat banget, liriknya cerita. Bayangin ya, ini yang gue menarik, Bernadia ada lagunya Rabun Jauh, dia ngegambarin dia di panggung dan ngeliat mencari elu di ribuan manusia. Kita mikir apa? Kita sejak kapan kita mikir lirik seminggu manggung, ada liriknya dia dalam seminggu manggung cuma 2 kali. Betul. Panggung masih stabil. Seminggu 2 kali. Gua nggak apa-apa. Itu kan kita nggak pernah kepikiran untuk menulis itu. Gitu. Tapi saat gue denger, hebat banget ya, hebat banget. Perunggu juga sama, menurut gue keren banget. Kemarin gue di mobil sama Adit fotografer, kita dengerin Perunggu dan udah wah gila ya, liriknya hebat banget ya, 33 kali, hebat banget, pesannya hebat banget. Album yang Bernadia kolaborasi sama Perunggu. Benar, iya, track 2 ya. Iya, track 2. Ya. Itu hebat banget. Jadi menurut gue perkembangan lirik di era sekarang tuh hebat banget. Indonesia tuh punya berjuta kata yang kalau dirangkai dan menjadi musik, indah banget, keren banget. Simple tapi Malaysia nggak punya. Canda. Harimau. Canda. Jadi kita aja. I am girl from Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kita ngomongin soal 20-30 tahun ke depan, let's say ada musisi yang sedang berproses dan datang ke kalian, Bang, kita mau coba bawain lagunya Lala Huta, kira-kira lagu apa yang boleh ya? Ketika posisinya ditukar nih, kalau sekarang kan kalian yang dalam tanda kutip gedor-gedor musisi-musisi senior. Betul. Yang kalian bawakan lagunya di kafe-kafe dan punya memori. Ini posisinya mereka udah punya memori masing-masing tentang lagu-lagunya Lala Huta. Ngerti. Kira-kira lagu apa yang cocok untuk dibawakan mereka? Ada. Kalau gue sih, kita pernah nyiptain lagu judulnya Braga. Di tahun 2020. Itu mungkin relate sama keadaan kota Bandung, percintaan remaja saat itu. Mungkin kalau 20 tahun lagi mungkin ada yang kayak, wah Bang, sejujurnya kemarin kita sempat nulis di thread Lala Huta. Cuma iseng doang, request lagu apa. Ada sekitar 3-4 tahun nulis Braga. Di situ gue berpikir, lagu yang udah kita bikin berapa tahun lalu menjadi relate di era sekarang kayaknya. Karena mungkin jalannya masih ada, orang beraktivitas sana masih ada. Gue belum pernah bawain lagu itu lah. Betul, iya. Jadi kita bawain sekarang? Ayo. Boleh. Ini adalah video klipnya. Mungkin salah satu contoh lagu yang ini. Braga. Kalau lo ada, Vin? Mungkin salah satu lagu Lala Huta yang paling lumayan underrated ya. Itu sebenarnya tahun lalu Lala Huta sempat ngeliris lagu yang nulis tuh Lali Manino. Judulnya Cincin.
Jadi setelah Lala Huta dulu terkenal Tunggu Apa Lagi, Tak Pernah Salah, abis itu apa sih Buat Taman Coba, 1, 2, 3 itu kan Lala Lima itu semua. Tahun lalu tuh kita sempat ngeluarin lagu Cincin. Tapi gue nggak tahu mungkin timing atau gimana lah, maksudnya lagu itu belum kedengeran di mana-mana gitu. Kalau gue boleh berpesan kalau misalkan memang lagu itu nanti suatu saat akan dinanya kayak boleh bawain apa, bawain lagu itu deh. Karena emang teman-teman lain tuh jenius buat gue, kayak cara Nino nulis lirik, Lale dan Ilman bikin notasi segala macam, buat gue lagu itu indah banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton bisa dengerin abis ini ke Spotify Lala Huta, cari Cincin. Buat gue lagu itu sebenarnya bagus banget, tapi mungkin gue nggak tahu sama universe atau guanya sendiri pada saat gue ngerekam lagu itu mungkin nyanyi juga kurang tulus gitu. Tapi cocok deh dengerin deh, karena liriknya bagus banget. Cincin judulnya. Oke. Cincin. Terus buat orang ya yang sekarang mungkin lagi nonton video kita tapi belum pernah dalam tanda kutip terpapar sama musik-musiknya Lala Huta. Tadi kalian udah cerita soal lagu Cincin, lagu Braga dan lain-lain. Pertanyaan gue adalah gini, entry point untuk mulai mendengarkan lagu-lagu Lala Huta enaknya dimulai dari lagu apa? Dan kenapa? Promo ini. Menurut gue cocok lo buka ke Spotify, klik dari track nomor 1 aja udah. Nomor 1 yang top songs. Top songs ya. Lo ikutin ke bawah itu kan ada kalau nggak salah 10 lagu di home ya. Lo ikutin terus itu 10, lo pasti nyari kok lagu-lagu Lala Huta kemana. Karena gue pun lagi melakukan itu kan based on apa sih yang lagi paling sering didengerin orang kan. Lo denger dari track 1 kalau gue nggak salah, track 1 tuh masih Status Palsu. Track 2-nya itu Tunggu Apa Lagi, 3-nya itu Kisah Romantis. Lo ikutinnya turun ke bawah. Lo kelar itu 10, lo pasti dengerin dan cari lagu Lala Huta lainnya. Karena buat gue itu benar-benar merecap semuanya gitu, dari mulai yang zaman sekarang yang vokalnya udah gue, abis itu balik ke zaman Lala Huta Tunggu Apa Lagi, ternyata tuh semuanya masih ada relate gitu, walaupun mungkin secara vokal ada beda-bedanya ya, tapi masih relate bahwa ada satu benang merah yang nggak hilang dari semua track top 10 10 lagu itu. Bang Boni? Kalau gue sih ya mirip-mirip Kevin ya. Dan kalau sempat mungkin cari juga Rocket Rockers yang boleh. Promo yang lain kalau gue kayak itu harus denger juga gitu, teman-teman juga kan. Respect abang-abangan skena kita harus dengerin juga. Kita harus masuk juga 5-10 band-band Dead Squad. Kalau perlu sesekali nyampir yang luar negeri No Effects kita dengerin juga. Terlalu pang Mas. Terlalu pang. Ya Operation Ivy, harusnya Suicide Machines ya kita harus dengerin. Jujur Fat Mike. Udah jadi krunya Blink-182. Udah ternyata nggak naik turun gitu ya bobasnya. Tapi gimmick doang ternyata ya. Tapi Blink tuh hebat loh, gue masih dengerin banget lagi sampai sekarang. Iya Ivy kan, Ivy Alisa kan Blink. Salah, bukan. Blink 182. Blink 182. Ivy Alisa beda. Sorry. 182. Itu udah kayak Cap Class Mas sekarang. Kecil ya. Itu Ivy Alisa Blink juga sih. Tapi nggak tatoan. Terakhir ya, kangen nggak bikin lagu sendiri dan dirilis dan menyanyikan lagu-lagu sendiri, bukan lagu-lagu yang sudah populer dan terkenal dibawakan sama musisi sebelumnya? Yes. Kangen? Kita udah nyiapin ya. Kita salah tunggu. satu. Pokoknya tahun ini LSIH part 3 berarti. Pokoknya ini akan menjadi satu kompilasi album nanti. Ini selesai, di tahun depan kita udah nyiapin, kita udah rekam. Kita udah nyiapin satu lagu untuk ngebuka universe di album barunya Lala Huta dengan lagu originalnya. Kalian harus dengerin karena menurut gue keren banget. Keren banget. Kita udah jadi kemarin tuh gue lihat sebuah podcast, ada band namanya Soulja. Dia ditanya, "Lu gimana dulu zaman dulu?" "Oh, gue bikin 10 CD, gue bagi ke orang-orang, gue suruh dengerin." Berapa hari kemudian gue pengen coba gimana reviewnya. Gue udah membagikan lagu itu ke 10 orang juga. 10 orang kayak, "Gila enak banget." Jadi gue kayak, oke. Lagu sendiri tahun depan. Rasa excitementnya tuh ada. Udah kita bangun. Kita bahkan sejujurnya kita rekaman juga udah excited kayak, enak banget lagi. Iya. Ini jadi kita sebenarnya udah excited sama karya kita sendiri gitu. Nah, satu orang dengan komenan paling lucu akan dapetin kesempatan dengerin duluan ya. Boleh banget. Dan nanti boleh langsung ke alamat ini. Nggak usah, ada editor lagi. Dan ini khusus untuk wanita ya. Oh iya. Kalau cowok, maaf kita nggak. Kita dulu deh. Kalau cowok, tunggu aja tahun depan. Kalau wanita kita khususkan. Apalagi yang jomblo yang memang nggak banyak penghiburan, kita datang untuk memberikan penghiburan itu. Itu agak janggal tuh. Nggak boleh ya. Tapi satu yang pasti yang bisa gue simpulkan adalah sebuah hal yang nggak pernah hilang dari Lala Huta adalah konsistensi. Yang terus dipegang sama kalian, dan pastinya kita senang menjadi bagian dari orang-orang yang nanya-nanya seputar proses kalian.
Sukses untuk Lala Huta. Thank you. Terima Thank kasih you. atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Itu dia Radio Halayak bersama Rizal Kadri. Sekali lagi jangan lupa dengarkan lagu-lagu dari Lala Huta. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Thank you.